ceweknya, oi. Kak Niki udah pakai baju oranye gimana Kak Niki? Nah, jadi kemarin Nikita Mirzani dan Mail resmi ditahan ya guys sebagai tersangka dalam kasus dugaan pemerasan terhadap Dr. Reza Gladys. Nah, berdasarkan keterangan dari kepolisian, secara prosedur penahanan ini sudah sesuai dengan aturan hukum yang berlaku. Tapi apakah ini berarti mereka sudah pasti bersalah? Yuk kita bahas. Jadi dalam proses hukum pidana itu ada beberapa tahapan yang harus dilewati guys. Pertama adalah sebagai tersangka. Nah, saat ini kan Nikita Mirzani dan Mail masih berstatus sebagai tersangka. Ini berarti ada bukti permulaan yang cukup tetapi belum diuji di persidangan. Kemudian sebagai terdakwa. Nah, jika kasus ini dilimpahkan ke pengadilan, status mereka akan berubah menjadi terdakwa. Disinilah proses pembuktian benar-benar dimulai. Yang terakhir adalah sebagai terpidana. Jadi jika pengadilan memutuskan mereka bersalah, barulah mereka disebut sebagai terpidana. Namun mereka masih bisa mengajukan banding, kasasi hingga peninjauan kembali atau PK. Jadi kita harus memahami ya guys bahwa proses hukum masih panjang. Baik korban, jaksa maupun Nikita Mirzani dan Mail masih memiliki hak dan kewajiban dalam tahapan berikutnya. Apa sih pelajaran penting dari kasus ini? Nah, di era digital seperti saat ini guys, kita harus berhati-hati dalam berkomunikasi dan melakukan segala perbuatan. Semua bisa direkam dan dijadikan alat bukti hukum. Jika ada kesepakatan yang berhubungan dengan uang atau materi, sebaiknya dibuat secara tertulis agar tidak menimbulkan masalah di kemudian hari. Tetap kawal kasus ini dengan berpikir kritis dan objektif. Bagaimana pendapat kalian? Yuk diskusi di kolom komentar. Ada teman kita yang bertanya, kalau Nikita Mirzani memiliki bukti bahwa produk Dr. Reza Gladys itu berbahaya, apakah itu bisa mempengaruhi kasus ini? Nah, secara hukum guys, dugaan pemerasan dan dugaan produk berbahaya itu adalah dua hal yang berbeda. Jadi dugaan pemerasan itu berfokus pada ada atau tidaknya ancaman atau tekanan untuk mendapatkan sejumlah uang atau barang. Sementara untuk isu produk berbahaya itu masuk ke ranah perlindungan konsumen. Tapi apakah itu bisa menjadi pertimbangan di persidangan? Ya bisa saja. Kalau memang ada bukti kuat bahwa produk tersebut berbahaya, hakim mungkin akan mempertimbangkan latar belakang kenapa Reza Gladys akhirnya membayar Nikita Mirzani. Namun itu tidak serta-merta menghapus dugaan pemerasan ya guys, karena hukum tetap melihat pada proses awal transaksi ini terjadi. Ya, jadi di persidangan nanti semua pihak akan mengajukan bukti dan argumen masing-masing. Kita lihat saja ya bagaimana hakim menilai semuanya. Yang jelas kita harus tetap berpikir kritis dan melihat kasus ini secara objektif tanpa terburu-buru menyimpulkan.